Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alfatul Sultan Nugroho G1C02110. Pada hari ini dan kali ini saya akan membuat tugas metode 5 hingga, di mana tugasnya itu adalah membuat struktur jembatan dengan material Douglas Fir. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka terlebih dahulu static struktur. Untuk software yang kita gunakan adalah ANSYS Workbench. Jadi kita sesuaikan pada soal. Di soal kita diminta untuk menjelaskan mengenai deformasi maksimal yang terjadi dari sistem. Yang pertama, kita masukkan dulu materialnya. Karena materialnya tidak ada di sini, jadi kita masukkan material tersebut. Pastikan unitnya berada pada metrik. Kita beri nama materialnya Douglas Fir. Kemudian ini material ini belum terdapat spesifikasi, sehingga kita harus memasukkan spesifikasinya pada isotropic elasticity. Baiklah, di sini kita mengetahui modulus Young-nya adalah sebesar 13,1 E plus 10. Baik, kita ulangi. Selanjutnya pada position ratio diketahui dari soal memiliki nilai 0,29. Baiklah, setelah diketahui spesifikasi dari material Douglas Fir ini, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pengisian geometri. Untuk pembuatan gambar geometri kita menggunakan software lanjutan yaitu Design Modeler. Kita tunggu proses loading karena di sini terdapat starting, dan di sini kita telah masuk ke aplikasi Design Modeler. Untuk aplikasi ini, cara menggunakannya, kita pertama klik XY plane dan kita arahkan ke sumbu Z supaya kita lebih gampang untuk melihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita masuk sketching, kita atur snapnya untuk mempermudah penggambaran, mengatur major grade spacing-nya untuk mempermudah proses menggambar. Apabila sudah, kita dapat langsung melakukan penggambaran di sini. Yang pertama, kita membuat line horizontal atau yang posisi samping itu sebanyak 4 garis. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, untuk memastikan ukurannya berada pada ukuran yang tepat, kita menggunakan dimension. Kita pastikan ukurannya di H1 itu adalah 1 meter, H2 1 meter, H3 1 meter, dan H4 1 meter. Baik, kita zoom lagi dan kita geser. Kemudian kita menggambar sisi vertikalnya menggunakan line setinggi 1 meter. Kita pastikan juga dimensinya pada sisi yang ukuran yang tepat. V5 kita cek sama 1 meter. Kemudian kita lanjutkan untuk menggambar garis mengikuti soal. Pada bagian soal ada
garis yang tidak digunakan, yaitu seluruh garis horizontal yang ada di bawah ini tidak tergambarkan, sehingga bisa langsung kita hapus saja. Kita delete. Selanjutnya, gambar ini sudah sama seperti dengan di soal. Kita dapat melakukan lanjutan dari ini dengan klik di konsep, line from sketches. Di sini kita ambil di XY-Plane, ditambahkan dan klik sketch 1. Nah, ini adalah gambar dari struktur jembatan 2D yang kita buat. Kita apply dan kita generate. Setelah membuat ini, maka akan muncul satu part, satu body. Langkah selanjutnya kita membuat cross section sesuai yang ada di soal. Ini berbentuk rektangular dengan tinggi dan lebar adalah bernilai 0,06 cm. Kemudian teks 1 ini kita generate. Apabila telah berbentuk demikian, kita bisa generate keseluruhannya dan kita kembali ke aplikasi untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Pada langkah selanjutnya kita akan membuat model. Pada software mechanical ini, gambar yang kita gambar di geometri tadi sudah langsung otomatis masuk ke sini. Langkah selanjutnya, pertama kita arahkan ke sumbu Z supaya mudah untuk melihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita klik geometri. Pada line body, kita masukkan cross section yang telah kita buat tadi, yaitu rek 1. Dan kita mengubah strukturnya menggunakan Douglas sphere seperti yang sudah kita buat. Maka di sini sudah dapat dipastikan bahwa ini menggunakan material Douglas sphere dengan cross sectionnya rek 1. Selanjutnya kita akan melakukan mesh dengan klik generate mesh di bagian mesh. Dan ini adalah hasil meshnya, terdapat titik yang merupakan nodal. Langkah selanjutnya untuk melihat letak deformasinya, kita akan memasukkan tumpuan dan beban dari sistem ini. Pertama kita akan masukkan tumpuan yang dengan jenis fixed support yang akan kita letakkan pada bagian sini. Lalu kita apply. Selanjutnya kita tambahkan lagi dari static structural, insert dan fixed support. Kita tambahkan ke titik ini. Kita nggak lupa untuk apply. Selanjutnya adalah pemberian beban, yaitu dengan memberikan input force. Terdapat 3 titik beban di sini, dan di sini. Kita mulai dari sini, kita apply. Dan mengubah define by-nya menggunakan komponen, karena ini merupakan komponen dan bukan vektor. Di sini, karena ini bebannya ke bawah, jadi kita menggunakan komponen Y. Dan karena arahnya ke bawah, itu bernilai minus 30
Selanjutnya kita tambahkan lagi insert dan force pada titik ini, apply, kita ubah juga ke komponen dan kita beri nilai minus 30.000. Terakhir kita tambahkan beban pada titik ketiga. Di sini kita apply, kita ubah menjadi komponen, kita masukkan minus 30.000. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke solution. Di sini kita klik insert, deformation, dan total. Untuk membuat simulasi, kita klik solve. Menunggu proses loading hingga selesai. Dan inilah hasilnya, dapat dilihat total deformasi dan deformasi maksimal. Simulasi ini dapat dianimasikan dengan bentuk seperti ini. Dan dari simulasi ini dapat kita simpulkan bahwasanya struktur dari sistem jembatan ini 2D ini dalam waktu 1 detik itu terjadi deformasi maksimal yaitu sebesar 0,006123 dan deformasi minimalnya paling kecilnya berada pada nilai 0. Deformasi paling kecil terjadi pada bagian ujung tumpuan kiri dan ujung tumpuan kanan. Sedangkan pembebanan paling besar, deformasi dan fleksi yang paling besar itu berada pada bagian tengah sini yang memiliki nilai maksimalnya sebesar ini tadi. Untuk mendokumentasi hasil dari pengujian simulasi, kita bisa melihat dari report preview, dan di report preview ini kita bisa melihat dengan jelas tahapan-tahapan dan prosesnya. Sini kita menggunakan material Douglas Fir dengan panjang 10,657 meter. Dan dari sini dapat dilihat tahapan-tahapannya hingga terakhir dapat diketahui bahwasanya sistem ini memiliki deformasi maksimalnya sebesar 0,00061243 dan rata-ratanya berada pada 0,004199. Untuk deformasi paling kecilnya bernilai 0 pada bagian tumpuan kiri dan kanan. Dan di sini kita menggunakan material Douglas Fir. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.